buka bersama dari Yunus 1 ayat 1 sampai 3. Yunus 1 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapatkan di sana sebuah kapal yang berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Jadi kalau kita lihat cermati di firman ini, ada sesuatu yang ganjil begitu. Yunus adalah seorang nabi Tuhan, tetapi rupanya pengenalannya akan Tuhan hilang pada saat itu, sehingga dikatakan dia melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Sementara seorang nabi itu seorang utusan Tuhan, sering menyampaikan perkataan Tuhan kepada umatnya, tapi pada kondisi ini rupanya pemahaman akan Tuhan itu hilang sedemikian rupa sehingga katanya dia bisa melarikan diri jauh dari Tuhan gitu kan. Ada sesuatu yang aneh tentang apa yang ada di pikiran Yunus saat itu. Tetapi dari perkataan firman Tuhan, apa yang ada dalam pikiran dan keputusan Yunus ini tidak terlepas dari apa yang Tuhan perintahkan kepada dia, bahwa dia harus pergi ke Niniwe. Nah, kalau kita lihat sejarah tentang bangsa Niniwe, Niniwe ini diisi oleh bangsa Asyur, di mana bangsa ini adalah bangsa yang sangat buas. Kalau dalam peperangan, dia tidak segan-segan membinasakan seluruh makhluk yang ada pada daerah yang diperangi. Jadi dia bunuh orang tua, laki, perempuan, anak-anak, bisa dihabisin sama dia. Jadi bangsa ini sangat kejam. Gitu. Nah, Yunus diperintahkan pergi ke bangsa yang sedemikian itu. Barangkali kalau kita lihat sekarang adalah ISIS di Suriah, atau Boko Haram yang ada di Somalia. Nah, kita barangkali bisa memperbandingkan diri kita dengan seandainya ketika Tuhan memerintahkan kita, "Hei Susilo, kamu tak utus misi ke Suriah, menemui bangsa ISIS untuk mengatakan bahwa dia harus bertobat dalam 40 hari. Kalau tidak bertobat, aku akan meratakan semuanya." Sementara tentu yang ada dalam pikiran dan hati Yunus untuk melihat bangsa Asyur di Niniwe ini mungkin sama dengan kita melihat bangsa ISIS gitu, bangsa Somalia. Ketika saya melihat di YouTube pasukan Amerika nembaki orang Somalia itu rasanya kapok, seneng gitu, kapok gitu. Rasain loh. Demikian barangkali Yunus pada saat itu selain barangkali ada rasa takut gitu, tetapi ada satu kemarahan yang luar biasa sampai akhirnya di dalam pikirannya tidak menerima kalau Tuhan masih mengasihi atau masih menaruhkan hatinya yang menghendaki bangsa seperti itu bertobat dan pada akhirnya diperlakukan sebagai anak-anak Tuhan. Nah, kemarahannya itu membuat akal sehatnya, pengalaman dia, perjalanan dia sebagai seorang nabi pun, itu sampai hilang di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita lihat di pasal 4, begitu, ini dikatakan, sampai pada akhirnya pun,
ketika Yunus keluar dari mulut ikan hiu, dan dia hanya melewati bangsa itu dan hanya mengatakan bertobatlah, sampai akhirnya bangsa itu benar-benar bertobat pun, tapi hati yang marah, hati yang melihat bangsa ini pantas untuk dibinasakan itu ternyata masih ada. Gitu. Tetapi ayat pasal 4 ayat 1, tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia, marah lagi ke Tuhan, dan berdoa ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukanlah telah kukatakan ketika aku masih di negeriku, itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar, berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi kemarahan hatinya itu tidak kunjung padam atas kebaikan Tuhan kepada satu bangsa yang menurut pandangannya bangsa itu pantas dibinasakan. Jadi kalau kita lihat kepahitan hati Yunus melihat bangsa Niniwe itu sedemikian luar biasa meracuni dirinya sampai dia tidak bisa melihat kebaikan Tuhan. Nah, ini yang dikoreksi oleh Paulus di 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 3. Firman Tuhan itu mengatakan, aku pertama-tama menasihatkan kepada kamu agar kamu berdoa, menaikkan permohonan syafaat kepada semua orang. Artinya dalam perjanjian baru, hal ini direvisi bahwa tidak pantaslah kita menanamkan satu kepahitan yang sedemikian besar terhadap siapapun. Karena di perjanjian lama di situ diberikan satu contoh. Nabi pun bisa pahit hati melihat satu kelakuan bangsa sehingga dia mengatakan, haramlah Tuhan melakukan penyelamatan pada bangsa yang demikian kejam, yang seenaknya sendiri, sehingga tidak pantaslah dia diselamatkan. Tetapi kita di dalam terang Kristus, katanya, datanglah ke semua bangsa, jadikan mereka muridku. Atau ampunilah musuhmu. Itu berbicara mengenai konsep kehidupan yang jelas. Levelnya berbeda. Ketika kita diangkatnya menjadi imam-imam yang melayani raja, maka karakter kita adalah karakter yang pendamai mutlak. Sifatnya mutlak. Tidak bisa diperlakukan pada satu kelompok, sementara kelompok yang lain tidak demikian. Tetapi belas kasihan Allah itu seharusnya hadir dalam setiap hidup kita selaku imam-imam bagi Dia sendiri. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Tuhan. Semoga pandangan firman ini memperbarui hati kita bahwa sesungguhnya kita harus menaruhkan seluruh hati kita, kasih kita, konsep kita terus diubahkan memiliki perasaan Kristus, sehingga hanya seperti itulah kita dipanggil untuk kemuliaan namanya. Ya, baik, mari kita mulai doa pagi hari ini, kita berdoa di hadapan Tuhan.